soal yang Ibu walaupun salah tetap Ibu akan nilai. Jadi dari 6 itu nilai poinnya 100. Kalau Anda mengerjakan 5 saja juga nilainya 100. Jadi nanti ada satu soal, mungkin kalau Ibu lihat yang tidak dikerjakan itu nomor 5 ya. Jadi kabar gembira buat kalian, ada satu bonus soal, walaupun hanya 5 saja, kalian benar semua, nilainya tetap 100. Apalagi kalau 6-6 yang dikerjakan, itu juga 100. Baik, kita akan bicara tentang muatan listrik. Kalian perlu tahu bahwa muatan listrik itu ada 2, yaitu positif dan negatif. Apabila keduanya diletakkan berdekatan lalu dipisahkan sejauh R, maka akan timbul gaya kolom, yaitu Fc. Fc itu gaya, C itu kolom. Yang besarnya adalah perkalian masing-masing dari muatan seperti itu, yaitu Q1 kali Q2 dibagi dengan jarak keduanya dikuadratkan, yaitu R kuadrat. Lalu dikalikan dengan konstantanya, yaitu K. Ini nanti kalau kalian ada sebuah perumusan, gunakan rumus ini, Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini sudah umum dan kalian sudah membaca di buku paket. Kita hari ini yang nomor 1 tidak membahas rumus, tapi membahas hubungan antara beberapa muatan. Yang nomor 1 adalah kalian bisa melihat ada 4 buah muatan, yaitu P, Q, R, dan S. Tetapi kalau kita meletakkannya seperti ini berurutan, belum tentu ini nyambung. Misalnya ini P, ini Q, ini R, ini S, sesuai dengan soal. Tetapi dilihat baik-baik, bagaimana hubungan antara P dengan Q. Mari kita lihat. P menarik Q, P menarik Q. Berarti kalau menarik ini tanda panahnya itu harus ke dalam antara keduanya. Ini namanya tarik menarik. Kalau tarik menarik berarti yang satu harus positif, yang satu harus negatif. Lalu keduanya, P menolak R, P menolak R, kan susah. Kalau kalian lihat P-nya di sini, R-nya di sana, maka R itu tidak harus ada di sebelah sini. R itu boleh kalian ubah, misalnya di sini. Nah ini R. Mengapa begitu? Supaya nyambung dengan P. P menolak R, P-nya keluar, maka R-nya juga keluar. Ini namanya tolak menolak. Kalau yang tarik menarik sudah jelas. P dengan Q tarik menarik, P dengan R tolak menolak. Nah sekarang kita lihat di situ. R menarik S, R menarik S. S-nya di sana Bu, sedangkan R-nya di sini. Pindahin saja S-nya di sini. Nah ini S menarik. Nah pokoknya kalau menarik itu berhadapan. Berarti ini gimana Bu? Ini nggak bisa, karena sudah dipindahkan. Kemudian mari kita lihat R-nya negatif, R negatif. Nah mari kita lihat, berarti S apa anak? Positif dong, karena tarik menarik. R dengan P tadi apa? Tolak menolak, menjauh dengan menjauh. Berarti ini negatif, ini juga negatif. P dengan Q tarik menarik, berarti kalau P-nya negatif otomatis Q-nya positif. Kalau begitu jawaban untuk nomor 1 yang mana? Mari kita lihat nomor 1. P bermuatan negatif, benar. Q dan S bermuatan positif, benar. Jadi udah dijawab untuk nomor 1 itu jawabannya adalah A. Mari kita lihat yang B. P-nya negatif, betul. Q bermuatan negatif, salah. Udah jelas salah. Yang C, P-nya negatif, benar. Q dan S negatif, salah. Ya, jadi jawaban untuk nomor 1 udah jelas. Jawabannya adalah kalau R negatif, S-nya pasti positif karena tarik menarik. R dengan P negatif dengan negatif, mengapa? Karena saling menolak, tanda panahnya aja menolak. Ini titik-titik. Nah, P dengan Q tanda panahnya tarik menarik. Kalau P-nya negatif, otomatis Q-nya juga positif. Itu jawaban nomor 1. Ya. Jelas ya anak-anak ya. Jadi tidak harus berurutan P, Q, R, S, tidak bisa. Jadi boleh dibolak-balik. Ya.
ya, sesuai dengan keinginan. Mudah-mudahan penjelasan ibu ini kalian bisa mengerti. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 itu sama dengan nomor 1. Kita punya 2 buah muatan, muatan 1, muatan 2. Sebut saja niki 1, ki 2. Muatannya sembarang, positif boleh, negatif boleh. Keduanya dipisahkan oleh jarak sebesar R kecil. Maka tadi menurut hukum Coulomb bahwa gaya tarik menarik atau tolak antara 2 muatan besarnya adalah Q1 kali Q2 dibagi dengan kuadrat jaraknya dikali dengan konstanta K. Pertanyaannya, apabila Q1 dan Q2 dipisahkan sejauh R, maka gayanya adalah F saja, 1F. Ya, sekarang pertanyaannya, saya menginginkan gayanya menjadi 4 kali lebih besar. Menurut kalian, kalau saya berkomunikasi dengan teman saya, ketika jaraknya dekat dan ketika jaraknya jauh, mana yang menghasilkan gaya yang besar? Otomatis untuk menghasilkan gaya yang besar, maka R-nya harus semakin dekat. Ya, jadi kalau pengen besar, otomatis ngomongnya yang dekat dong. Begitu juga dengan muatan. Bagaimana yang tadinya hanya 1F, saya menginginkan 4F. Apa yang harus saya lakukan dengan gambar itu? Diperpendek atau diperpanjang? Coba kita lihat berdasarkan hitung-hitungan ya. Ini Q1, ini tetap Q2, ini tetap K. Nah, yang dipertanyakan R kuadratnya. Kira-kira R-nya itu tadi diperpendek atau diperpanjang? Katanya diperpendek. Kalau kepengen F-nya menjadi lebih besar. Berapa kali pendeknya supaya menghasilkan 4 kali F? Karena R itu kuadratis, maka angka yang paling tepat untuk menghasilkan 4 berarti yang dikuadratkan adalah angka setengah, setengah R kuadrat. Mengapa? Mari kita hitung. K kali Q kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat hasilnya F. Sekarang jaraknya saya pendekin setengahnya, yang tadinya 1 meter hanya setengah meter saja, umpamanya begitu. Setengahnya, maka setengah kalau dikuadratkan hasilnya 1/4. 4 kali F, ya kita lanjut ke sana, sama dengan K kali Q1 tetap kali Q2 dibagi setengah dikuadratkan berapa? 1/4. R dikuadratkan berarti R kuadrat. Oke? Mari kita kalikan dengan yang di sana. Otomatis kalau perkalian silang itu berarti 4F dikali 1/4 R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. 1/4-nya pindah ke sana. R-nya sudah ya, maaf, R-nya sudah di sini. Nah ini udah nggak usah lagi. Sekarang kita kalikan 4 dikali 1/4. 1 kan? Berarti 1F dikali R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2. R-nya di sana ya. Nah, udah. Satunya saya buang, angka 1 itu dianggap F saja. Maka F-nya kembali lagi. F sama dengan R-nya pindah lagi. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini terbukti. Maksudnya adalah untuk membuktikan bahwa nilai 4 dikali 1/4 itu adalah 1 F saja, ya 1F, ya sehingga kalau semakin besar F-nya maka jaraknya harus diperpendek, diperpendeknya setengah. Ya, jadi ini di dalam pembicaraan sehari-hari seperti kalian berbicara, berkomunikasi dengan temannya. Apabila ngobrol dalam jarak 1 meter, maka gaya yang diperoleh F. Supaya 4 kali lebih besar F-nya, maka jaraknya harus dipendekkan menjadi setengahnya. Itu teori tentang R kuadrat. Ya, ini mudah-mudahan kalian paham. Kalau begitu, apa jawaban yang paling tepat untuk nomor 2? Berarti maka jaraknya adalah apakah 0,25? Apakah 0,25 itu setengah? Tidak. Setengah itu berarti 0,5. Berarti jawaban untuk yang nomor 2 adalah B. Ya.
Nah, ini jawabannya adalah B. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita baca dulu soalnya. 3 buah muatan 4 Q dan Q terletak pada sumbu X masing-masing pada posisi 0, setengah L dan L secara berurutan. Agar gaya kolom pada Q kecil sama dengan 0, maka Q besar itu nilainya berapa? Nah, ini kayak tebak-tebakan. Berarti kalian membuat sebuah koordinat pada sumbu X, di mana di pusat koordinat ini 0,0. Lalu selanjutnya di situ adalah setengah L. Nah, ini tulis aja di sini setengah L. Lanjutnya adalah L. Oke. Berarti ada 3 muatan. Yang 0,0 tulis aja di sini. Ibu bikin aja buletan di sini. Ini 4 Q kecil. Ya. Kemudian yang setengah L saya bikin buletan ini. Lambang daripada muatan itu buletan. Ini adalah Q besar. Kemudian yang 1 L itu adalah Q kecil. Tuh, belum dikasih lingkaran ya. Kasih lingkaran dulu. Ini lalu Q kecil. Oke, lanjut. Agar gaya kolom pada Q kecil sama dengan 0, ya. Ini di sini sama dengan 0, maka Q itu nilainya berapa? Ya. Artinya gini. Ketika kalian memiliki sebuah kawat panjang seperti ini diletakkan, lalu di sini itu nggak ada medan listriknya, ini nggak ada medan listriknya, atau nggak ada gaya kolomnya alias 0. Artinya ketika ada benda yang nempel di sini itu tidak ngaruh apa-apa. Maka kira-kira nilai muatan yang di sini berapa? Itu bahasanya. Ya. Maka kalian harus memiliki di sini yang disebut dengan R1, di sini dengan R2. Antara Q1 dengan Q2 jaraknya R1. Antara Q2 dengan Q3 jaraknya adalah R2. Nah, yang 4Q itu milik siapa? Yang 4Q itu milik Q1. Yang Q besar milik siapa? Q2. Yang terakhir milik siapa? Milik Q3. Pertanyaannya adalah, agar gaya pada Q kecil itu ada di sini, sama dengan 0, artinya di sini tidak ada pengaruh gaya apapun, maka nilai Q besar itu berapa? Kok ditanyakan, Bu? Iya, Q1 ada nilainya 4Q, Q3 ada nilainya Q kecil. Nah, Q besar nggak ada nilainya. Ini baru pertanyaan, karena di sini tidak menggunakan Q kecil, tetapi Q besar. Maka jawabannya adalah, mari kita lihat. Q kecil dipengaruhi oleh siapa? Oleh Q1 dan dipengaruhi oleh Q2. Maka F Q kecil, ya, F Q kecil karena ini yang ditanyakan, ya, ini F kecil sama dengan ya, F tadi dipengaruhi oleh siapa? F Q1 dan F Q3. Ini dengan itu mempengaruhi, terus ini dengan itu juga saling mempengaruhi. Sama dengan F apa berarti? F Q3 dikali F Q2. Gini teorinya. Kalau yang ditanya Q3, maka Q3 selalu tampil. Tuh ada Q3, ada Q3. Kalau yang ditanya Q2, maka nanti selalu ada Q2. Kalau yang ditanya Q1, maka selalu di sebelah kiri dan sebelah kanan ada Q1. Nah, sekarang yang ditanya Q3, maka Q3 itu ada muncul kedua-duanya, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Baik, pertanyaannya terus, kita mau mencari Q besar, ya kan? Anda tahu yang namanya hukum kolom itu rumus utamanya adalah K, karena di sini disebutkan Q1 ya Q1 kali Q3.
per jarak antara Q1 dengan Q3 apa kira-kira jaraknya? Jaraknya berarti R1 ditambah R2 kuadrat. Betul? Oke, lanjut. Sekarang antara Q3 dengan Q2 berarti rumusnya sama, K kali Q3, ikutin di atasnya, kali Q2 per jaraknya bagaimana? Jaraknya hanya R2 saja. Ya, berarti ini R2 kuadrat. Kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan, apa yang sama? Kita coret. K-nya dicoret, apalagi Q3-nya dicoret, sisanya tulis Q1 per R1 ditambah R2 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah, sudah semakin jelas ya gambarannya. Kemudian kita lanjut ke sini ya. Kita isi Q1-nya. Q1-nya berapa? 4Q, betul? Dibagi apa? R1 ditambah R2 kuadrat. Q2 apa? Q saja, Q besar per R2 kuadrat. Betul? Nah, seperti itu. Nah, sekarang di situ dikatakan bahwa antara Q1 dengan Q2 jaraknya kan setengah L. Kita ganti angkanya, R1 tambah R2 ya. Berarti ini 4Q per R1-nya tadi berapa? Antara ini dengan sono. Ya, maksudnya ini tambah ini kan setengah L kan? Ini dengan itu juga setengah L. Ini setengah, jadi jumlah totalnya kan L saja. Betul? L ya, saya tulis. Berarti R1 ditambah R2 itu cukup L saja, L kuadrat. Nah, Q2-nya Q besar. Lah R2-nya sudah jelas. Berapa, Neng? Antara setengah sampai 1 setengah dong. Ya, berarti setengah. Ya, setengah apa? Setengah L kuadrat. Baik, L-nya dibuang ya, buang, kuadrat, coret. Oke, sisanya apa? 4Q sama dengan Q besar. Oh maaf, ini belum dikuadratin ya tadi ya. Ini setengah L kuadrat. Nah, berarti 4Q ulangi per L kuadrat sama dengan Q besar per berapa setengah dikuadratkan? 1/4. L dikuadratkan berarti L kuadrat. Baru kita coret. Nah, yang tersisa 4Q sama dengan Q besar per 1/4. Perkalian silang, berarti Q pindah ke sebelah kiri. Perkalian silang, berarti 4 dikali 1/4, 1 kan? 1Q. Maka Q besar sama dengan Q saja. Maka jawabannya untuk nomor 3 adalah Q besar sama dengan Q. Nah, ini untuk nomor 3. Apa jawabannya anak-anak nomor 3? Ada yang Q? Ada. Yang mana? Yang A. Bu, di situ ada negatif, Bu. Di situ ada negatif. Di situ negatif Q, nggak masalah. Negatif dan positif itu hanya menyatakan jenis daripada muatan itu sendiri. Ya, jadi satu, jawabannya itu 1Q atau Q saja. Boleh positif, boleh negatif. Ya, mudah-mudahan nomor 3 ini jelas. Ya, benar mudah-mudahan. Oke, baik anak-anak, Ibu sudah memberikan bahasan nomor 1, 2, dan 3. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Dan untuk soal berikutnya dicoba dulu di rumah. Ya, dicoba dulu nyari jawaban. Lalu kalau ada pertanyaan lagi silakan sampaikan di forum. Ya, mungkin itu saja jawaban dari ke-6 soal itu. Ibu bisa memberikan 3. Nah, yang 3 ini adalah tugas kalian. Ya, supaya nanti ke depannya kalian sudah bisa kira-kira kalau ada soal seperti ini saya harus menyelesaikannya seperti apa. Mudah-mudahan ke depannya kita sudah bisa bertanggung
bisa belajar seperti tahun-tahun yang lalu. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.